Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Rumah Jijia Ji Lianying. Saat ini, wajah Ji Lianying muram dan menakutkan. Awalnya dia berencana menunggu ayahnya meninggal dan kemudian bergabung dengan para raksasa. Istana barbar merebut posisi kepala keluarga. Tapi sekarang sepertinya lelaki tua itu tidak akan segera mati, dan rencana Li Lianying akan berubah. Ayah, kita harus mencari cara. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyelamatkan kakek. Ini benar-benar tidak mungkin. Mari kita bertindak terlebih dahulu. Petik 2. Li Yue berkata dengan tatapan dingin di matanya. Itu benar-benar tidak berhasil. Sepertinya kita benar-benar akan mengambil langkah pembunuhan ayah. Kamu harus segera menghubungi Jugong dan meminta mereka berangkat ke kota Huanglan sekarang. Untuk mencegah pamanmu menyerang kami terlebih dahulu, kami harus mengambil tindakan pencegahan. Ji Lianying tahu bahwa setelah kejadian hari ini, kemungkinan besar kakak laki-lakinya akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, pembunuhan ayah adalah hal yang paling memalukan dan paling tidak dapat diterima oleh Ji Lianjun. Meskipun Ji Lianjun tidak mengatakan apapun hari ini, Ji Lianying tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kakak tertuanya melakukan sesuatu padanya, dan dia harus melakukannya terlebih dahulu. Jadi siap, oke? Aku akan memberitahu Ju Manyan dan membiarkan mereka berangkat. Li Yue mengangguk. Tepat ketika Li Yue hendak pergi, dia menemukan saudara perempuannya Li Meizhen masuk. Dan dia terlihat depresi dan ada luka di tubuhnya. Ada apa denganmu? Ji Yue mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa kamu tidak membiarkan perempuan jalang Ji Yingyan itu memukulmu? Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Ji Meizhen mengertakkan gigi dan berkata, Nak, kamu bukan tandingan Ji Meiyan, kenapa kamu selalu memprovokasi dia? Melihat luka di tubuh Hu Meizhen, Li Lianying berkata dengan sakit hati. Fiu, Li Meiyan itu hendak dikalahkan olehku, tapi salah satu dari mereka memberinya cambuk. Itu sangat kuat bahkan pedang roh iblis pun ketakutan saat melihat cambuk itu. Tanpa cambuk ini, Ji Meiyan pasti sudah dikalahkan olehku. Ji Meizhen berkata sangat tidak yakin. Apa, kamu mengambil pedang roh iblis? Di mana pedangnya sekarang? Li Lianying terkejut dan berkata. Melihat ini, Li Meizhen menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, pedang itu dihancurkan, dan roh iblis di dalam pedang itu juga dihancurkan. Orang ini dipenggal, kamu terlalu lancang. Siapa yang memintamu untuk mengambil pedang roh iblis? Jika pamanmu mengetahui hal ini, kami akan. Semua sudah berakhir. Ji Lianying meraung marah, terlihat sangat gugup. Ji Meizhen tidak berani melihat ke atas setelah dimarahi. Ayah, meskipun paman mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Yang terburuk adalah, dia akan putus begitu saja, cepat atau lambat pula. Itu juga akan membuatmu kehilangan muka. Ji Yue berkata dengan wajah tidak yakin. Kami belum siap sekarang. Jika kami putus sekarang, kami tidak akan punya peluang untuk menang. Ji Lianying menghela nafas, tapi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Li Meizhen dan berkata, apa yang kamu katakan tentang Ji Meizhen? Ketika Yan tiba-tiba memegang cambuk, pedang roh iblis menjadi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Ya, dan segera setelah Ji Meiyan mencambuk cambuknya, pedang roh iblis jatuh ke tanah, dan roh iblis juga melarikan diri. Ji Meizhen mengangguk, jalan. Cambuk bisa membuat pedang roh iblis begitu ketakutan. Mungkinkah? Ji Lianying sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mata Ji Lianying berbinar, mungkinkah? Apakah itu cambuk ajaib? Ayah, apa cambuk ajaib itu? Li Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Cambuk ajaib ini bagus. Banyak iblis yang takut ketika melihatnya. Namun, cambuk ajaib ini ada di tangan klan pemurni tubuh kuno di ujung utara wilayah utara. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul?
Di sini, Ji Lianying tampak bingung. Ayah lupa bahwa dua pria dan satu wanita yang ditemukan Ji Cheng berasal dari wilayah utara. Mungkin ada orang dari klan pemurnian tubuh kuno di antara mereka. Kata Li Yue, tidak mungkin. Ketiga orang ini tidak memiliki aura klan pemurnian tubuh kuno. Metode budidaya klan pemurnian tubuh kuno dan yang ada di Istana Kubah sangat mirip. Dengan sedikit penjelajahan, Anda dapat mengetahuinya. Ada tidak mungkin ketiga orang ini adalah orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno. Ji Lianying menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mungkin mereka membuat cambuk ajaib ini dari klan pemurnian tubuh kuno. Ji Yue menganalisis lagi. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, Anda dapat segera menghubungi Istana Juman. Ji Lianying melambaikan tangannya dan meminta Ji Yue memberitahu Istana Kubah. Di sisi lain, Chen Ping sedang beristirahat. Huo Feng telah mengendarai tubuh Chen Ping, Tuan, biarkan aku rileks dan rileks. Fire Feng Qianjiao menawan, dan lihat Chen Ping dengan kelembutan. Melihat angin api, Chen Ping tersenyum tanpa daya. Fire Feng, apakah Anda membiarkan saya rileks, atau ingin menyerap darah saya? Tuan, tidakkah kamu suka mengikutiku ke puncak dunia bliss? Keluhan Fire Feng. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Chen Ping selesai berbicara, terbalik dan menekan Fire Phoenix di bawah tubuhnya. Tetapi pada saat ini, pintu tersingkir. Tuan Chen, paman sedikit masalah, mari kita pergi. Ji Yun berkata di luar pintu. Oke, tanggapan Chen Ping, lalu bangun dengan cepat. Huo Feng hanya bisa duduk, tanpa daya. Setelah berjalan keluar dari pintu, Chen Ping bertanya, ada apa? Asteris mungkin masalah resep, beberapa rumput peri tidak dapat membeli. Kata Ji Yun, tidak bisa membelinya. Chen Ping mengerutkan kening, meskipun obat-obatan abadi ini jarang terjadi. Ada banyak gunung di kota kuning dan biru, dan mereka seharusnya tidak tersedia. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berjalan menuju rumah Ji Lianjun. Ji Family, ada apa? Chen Ping bertanya pada rumah Ji Lianjun. Kota, Anda menjelaskannya dengan Tuan Chen. Li Lianjun berkata kepada Ji Cheng. Tuan Chen, ada beberapa jenis rumput peri untuk membeli resep yang Anda resepkan, tetapi ada beberapa jenis rumput peri, tetapi tidak ada metode untuk membeli. Kata Ji Cheng, bagaimana? Apakah tidak ada rumput peri semacam ini? Chen Ping bertanya dengan terkejut. Itu tidak. Membeli rumput peri semacam ini hanya dapat dibeli oleh apoteker secara langsung. Bukan apoteker tidak akan menjualnya, bahkan jika saya memindahkan keluarga Ji keluar. Apoteker ini akan memiliki status tinggi dalam warna kuning kami dan kota biru. Terutama ada Yao Zun duduk, jadi kami juga tidak bisa menggunakan kuat. Ji Cheng berkata dengan sangat memalukan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, jadi begitu. Itu tidak mudah. Aku hanya perlu pergi bersamamu. Chen Ping tidak menyangka bahwa apoteker di kota Huanglan akan bersikap sangat formal. Sama seperti banyak apotek di dunia sekuler, beberapa obat resep tidak dapat dijual kepada orang biasa begitu saja. Mereka harus mendapat perintah dari dokter. Lalu ada Tuan Lao Chen. Li Lianjun berkata dengan sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Chen Ping meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk tinggal di rumah Ji, sementara dia pergi ke asosiasi apoteker di bawah kepemimpinan Ji Cheng. Ahli pengobatan memiliki status yang relatif tinggi di seluruh surga dan dunia manusia. Jika tidak, Sekte Kuali Giok tidak akan mampu bertahan di tengah kota Raja Mingli dan kota Raja Iblis. Tak lama kemudian, kedua orang itu sampai di depan pintu asosiasi apoteker. Banyak orang yang mengenakan kostum apoteker masuk dengan ekspresi arogan. Masuk dan keluar, walaupun apoteker ini tidak terlalu berkuasa, namun status mereka tinggi. Karena setiap orang bisa saja terluka, sakit, atau keracunan, dan saat ini hidup dan mati akan dikendalikan oleh obat ini. Tuan memilikinya.
Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyinggung apoteker tersebut. Ji Cheng membawa Chen Ping ke asosiasi apoteker meskipun apoteker terlihat sombong, setelah melihat Ji Cheng. Mereka semua menyambut saya dengan hangat. Bagaimanapun, keluarga Ji adalah keluarga kaya di kota Huanglan, dan juga merupakan pengendali sebenarnya kota Huanglan. Setelah Ji Cheng membawa Chen Ping ke asosiasi apoteker, dia langsung pergi ke konter yang menjual jamu. Tuan Ji, apakah ini apoteker yang meresepkan obat untuk Anda? Seorang apoteker wanita bertanya pada Cheng Cheng sambil tersenyum. Ya, Tuan Chen ini adalah seorang apoteker. Bisakah Anda membeli jamu untuk resepnya sekarang? Ji Cheng bertanya. Tentu saja bisa, tetapi Anda masih membutuhkan pria ini untuk menunjukkan token apotekernya. Di dunia para dewa dan manusia, setiap apoteker memiliki token, dan itu bersifat universal di 5 alam. Apoteker wanita itu masih tersenyum dan berkata. Ji Cheng melirik Chen Ping, dan Chen Ping mengeluarkan token apoteker dari cincin penyimpanan. Token apoteker ini ditangani di Jialing County. Melihat token apoteker Chen Ping, apoteker wanita mengangguk, dan mulai menangkap obat sesuai dengan catatan resep. Segera, apoteker wanita meraih berbagai herbal, dan kemudian berkata, Li Gongzi, sebagian besar obat-obatan yang dibutuhkan pada resep yang dibutuhkan oleh resep yang dibutuhkan diperlukan. Rumput peri ada di sini, tetapi hanya ada rumput ayam. Kami tidak memilikinya di sini. Rumput peri semacam ini jarang dan sangat berharga. Anda harus pergi ke sana. Masih pergi ke dokteran. Ketika Ji Cheng mendengarnya, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Bagaimana? Apakah obat itu tidak menjual rumput peri? Melihat ekspresi Ji Cheng, Chen Ping bertanya dengan bingung. Tuan Chen tidak tahu, meskipun berbagai rumput peri di tangannya juga dijual, tidak semua. Setiap orang bisa membelinya. Bahkan jika Anda seorang apoteker, Anda harus melalui penilaiannya. Hanya dengan penilaiannya, Anda dapat membeli rumput peri di tangannya. Saya mendengar bahwa penilaian obat ini sangat abnormal, saya khawatir. Ji Cheng tidak terus mengatakan, tetapi dia takut Chen Ping tidak bisa melalui penilaian obat. Anda membawa saya untuk melihat, bisakah Anda melalui penilaian? Coba lagi. Chen Ping tidak memiliki kepercayaan diri dalam penilaian obat itu. Lagi pula, itu bisa disebut kediaman obat. Oke, Ji Cheng mengangguk. Setelah mengemas semua jenis rumput peri, Li Cheng mengambil Chen Ping dari asosiasi apoteker, dan kemudian di asosiasi apoteker. Sebuah rumah besar yang luar biasa di belakang pergi. Tepat ketika saya berjalan ke pintu, saya melihat sudah ada banyak orang, semuanya mengenakan pakaian apoteker. Tuan Chen, disinilah obatnya dihormati. Jika Anda ingin melihat obatnya, beli rumput peri dari tangannya, Anda harus melalui banyak penilaian. Orang-orang ini ada di sini untuk mengevaluasi. Jika Anda dapat melihat sisi obatnya, maka itu cukup untuk meledak di dunia apoteker. Dia, Ji Cheng diperkenalkan. Chen Ping melihat bahwa ada beberapa apoteker tua yang datang ke sini untuk mengevaluasi. Lagi pula, tidak ada pengalaman yang kaya di apoteker dan tidak berani datang ke sini untuk menilai. Kalau begitu mari kita masuk dan lihat, kata Chen Ping, dan berjalan menuju mansion obat. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak melihat begitu banyak orang? Berhenti berkerumun. Kamu masih kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mengikuti tes? Ini adalah tes untuk master kedokteran. Ini bukan lelucon. Sebaiknya kamu segera pergi. Banyak apoteker yang mengejek Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping masih terlalu muda. Bahkan jika dia memiliki keterampilan alkimia atau medis, dia tidak akan banyak bicara. Ini adalah apoteker yang diundang oleh keluarga Ji kami. Siapa bilang Anda tidak bisa mengikuti evaluasi obat? Tuan, jika Anda masih muda. Ji Cheng melangkah maju dan berkata. Ketika semua apoteker melihat bahwa itu adalah Ji Cheng, mereka semua berhenti bicara. Wajah keluarga Ji masih perlu diberikan. Chen Ping melihat tidak ada yang berbicara, jadi dia masuk ke rumah Yao Zun. Begitu dia masuk ke rumah Yao Zun, Chen Ping merasakan gelombang ruang formasi hantu. Pada saat ini, beberapa apoteker yang sedih perlahan menampakkan diri. Hei, level pertama ini sangat sulit,
siapa yang bisa melewatinya? Tidak, aku khawatir tabib sendiri tidak bisa lulus ujian. Dalam ilusi ini, terlalu sulit untuk mengidentifikasi berbagai jenis rumput abadi berdasarkan bentuk, warna, dan baunya. Beberapa apoteker mengeluh. Chen Ping mendengarkan dan akhirnya mengerti. Ada susunan ilusi di depannya. Setelah masuk, akan ada berbagai jenis rumput ubur-ubur. Apoteker perlu menggunakan bentuk, warna dan bau dari rumput ubur-ubur untuk membedakannya. Namun hal ini tidak sulit bagi Chen Ping. Anda harus tahu bahwa di lautan kesadaran Chen Ping, ada. Dia menulis catatan alkimia tertinggi, dan juga mengubah buku surgawi tanpa kata menjadi kode emas luo besar.